Halo semuanya, kali ini aku pengen bahas salah satu topik yang akhir-akhir ini tuh sering banget muncul dan sebenarnya tuh udah lama dialami oleh banyak pelajar dan mahasiswa, tetapi sering banget nih dianggap sebagai hal yang biasa atau hal yang lumrah, padahal dampaknya tuh bisa serius, yaitu tentang tekanan akademik dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Nah, kalau kita lihat kondisi pendidikan saat ini nih, hampir semua siswa dan mahasiswa itu memiliki tuntutan yang sama. Kayak harus dapat nilai yang tinggi, harus cepat lulus, harus dapat ranking, terus harus selalu produktif, nggak boleh males. Belum lagi setiap tugas, ujian, praktikum, terus revisi, skripsi, semuanya tuh kayak nggak pernah berhenti gitu. Dan mungkin kalian tuh pernah dengar kalimat kayak nilai kamu tuh harus bagus, terus kayak teman kamu bisa, masa kamu nggak bisa, terus kayak jangan bikin malu keluarga deh, terus kalau gagal kamu harus ulang. Nah, awalnya mungkin cuma suara kecil, tetapi lama-lama suara kecil itu tuh bisa berubah jadi tekanan yang berat yang bikin tubuh dan pikiran kita capek, bukan cuma fisik tetapi juga mental kita. Kalau menurut beberapa jurnal yang aku baca, jadi tekanan akademik ini tuh muncul ketika tuntutan belajar terasa lebih besar daripada kemampuan, waktu, atau energi yang kita punya. Jadi bukan sekedar banyak tugas aja, tetapi perasaan bahwa kita harus selalu berhasil gitu, dan tidak boleh salah. Nah, tekanan ini biasanya datang dari mana saja, bisa dari sekolah atau kampus, dengan sistem nilai yang ketat, terus tugas yang menumpuk, dan deadline yang berlapis. Dari keluarga yang berharap kita mencapai apa yang mereka inginkan, atau bahkan dari diri kita sendiri ketika kita menuntut diri untuk menjadi sempurna. Nah, belum lagi kita melihat media sosial, melihat orang lain yang posting sertifikat, wisuda tepat waktu, atau keterima beasiswa negeri. Kadang kita nanya ke diri kita sendiri, kenapa hidupku nggak kayak mereka ya? Terus kenapa aku nggak cukup? Dan secara perlahan, tekanan akademik itu tuh bisa memicu stres, kecemasan, terus bisa buat kita insomnia, terus sampai burnout. Dalam jurnal Impact of Academic Stress on Mental Health ini disebutkan bahwa tekanan akademik yang tidak tertangani ini bisa berkembang menjadi gangguan mental serius seperti depresi atau kehilangan motivasi total terhadap pendidikan dan hidup. Nah, biasanya tanda-tandanya itu muncul perlahan seperti tidur yang jadi nggak teratur, terus performa menurun walaupun belajar kita tuh udah keras, terus tiba-tiba nangis tanpa alasan jelas, terus jadi mudah marah, sensitif, atau ngerasa diri kita tuh nggak berguna. Sayangnya tuh kita udah mulai melihat bukti nyata dari dampak ini. Kayak beberapa waktu lalu, publik itu sempat digemparkan oleh berita yang ada di Malang, yaitu ada seorang mahasiswi yang sedang berkuliah. Dia tuh ditemukan meninggal setelah diduga melompat dari salah satu jembatan yang ada di Malang. Dia tuh meninggalkan surat terakhirnya dan ia bilang bahwa ia tuh merasa menjadi beban karena skripsinya tidak kunjung selesai dan ini adalah tahun terakhirnya untuk lulus. Yang bikin makin miris, menurut pemberitaan ini bukan kejadian pertama pada tahun ini dan sudah ada beberapa kasus serupa dan semuanya tuh berasal dari kalangan pelajar maupun mahasiswa. Tapi kasus ini tuh sebenarnya bukan untuk ditakuti, tapi jadi pengingat keras bahwa tekanan akademik itu sudah masuk tahap darurat. Ini bukan soal malas belajar, bukan soal kurang usaha, tetapi tentang sistem ekspektasi dan tekanan luar yang membuat seseorang tuh merasa tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi bukan berarti jika tidak ada harapan. Tetapi beberapa penelitian itu juga sudah menunjukkan bagaimana tekanan akademik itu bisa dikurangi, kayak dengan komunitas yang sehat antara anak, orang tua dan guru, terus akses layanan konseling di sekolah ataupun kampus, terus
memaafkan diri ketika tidak sempurna. Karena pada akhirnya tuh hidup itu bukan perlombaan, tidak ada waktu yang ideal untuk sukses. Dan tidak semua orang itu tuh punya perjalanan yang sama. Dan tidak ada nilai ranking atau gelar akademik yang bernilai lebih tinggi daripada kesehatan mental dan keselamatan seseorang. Nah, kalau misal kamu lagi ngerasa capek, stuck, bingung, kewalahan, atau yang lain, pelan-pelan aja dan ambil nafas, ngobrol dengan teman-teman kamu, mungkin kamu bisa minta bantuan. Itu bukan menandakan bahwa kamu lemah. Perlu kamu ingat, kamu itu berharga bukan karena prestasimu, tapi karena kamu itu manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu yang pendapat, pengalaman atau sekedar cerita, kamu bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.